Halo, apa kabar semuanya? Jadi ada series yang berjudul Mask Girl di Netflix. Series yang setelah aku beres nonton sampai habis, aku baru tahu kalau ternyata ini adalah adaptasi dari webtoon yang judulnya juga sama. Tapi setelah aku cari, ternyata nggak ada webtoon versi bahasa Indonesianya. Bahkan bahasa Inggrisnya pun juga nggak ada. Ada bahasa Thailand, tapi itu pun cuma 20-an episode kalau aku nggak salah. Yang mana berarti ceritanya masih di awal-awal banget. Jadi kayaknya satu-satunya pilihan ia baca versi Koreanya, kalau misalnya tertarik untuk baca komiknya. Jadi, series ini intinya menceritakan tentang seorang perempuan bernama Kimomi, yang sebenarnya ingin menjadi seorang selebriti, lebih tepatnya menjadi seorang penyanyi atau penari. Tapi tidak dapat terwujud karena dia memiliki wajah yang dianggap jelek sama orang-orang. Apalagi kita tahu sendiri ya, standar kecantikan di negara Korea Selatan itu kan tinggi banget. Dan karena hal ini, akhirnya dia menjadi seorang pegawai kantoran biasa. Namun di malam hari, atau di waktu senggangnya, dia menjadi seorang mask girl. Jadi pakai topeng, kemudian pakai baju yang seksi, terus live stream atau siaran, sambil nyanyi, nari, atau apapun yang dapat membuat orang-orang terundang untuk nonton lah, intinya. Nah, jadi kalau dari ceritanya sendiri, sebenarnya aku pribadi nggak menemukan hal yang baru-baru banget. Karena kalau series Korea yang tentang seberapa berpengaruhnya muka dan penampilan terhadap aspek-aspek kehidupan, juga kayaknya udah ada ya. Kayak salah satunya kemarin True Beauty, yang juga merupakan adaptasi dari webtoon dan udah dibikin series di Netflix juga. Jadi sebenarnya konsep dasarnya nggak baru-baru banget. Tapi yang aku suka di series ini, yaitu tentang bagaimana semua masalah yang muncul itu sebenarnya semuanya saling berkaitan. Dan kalau ditarik benang merahnya, dari masalah yang pertama hingga masalah yang paling terakhir, itu sebenarnya berakar dari satu masalah yang masih sama. Dan tentu di tengah-tengah akan ada masalah-masalah lain yang mungkin juga dialami oleh karakter-karakter yang berbeda. Tapi aku suka dengan konsistensi series ini dalam ngebawain inti masalahnya dari awal hingga akhir. Yang mana semuanya itu masalahnya bisa kita runut. Apa yang bikin masalah ini muncul dari awal itu apa gitu. Dan mungkin bisa dibilang kayak efek snowball atau efek bola salju. Jadi di awal-awal terjadi sesuatu, kemudian dari sesuatu tersebut terjadilah sebuah masalah, dan dari masalah itu nanti terjadilah hal-hal lain yang juga membuat masalah-masalah yang makin besar gitu. Intinya aku suka dengan konsistensi seriesnya untuk bisa menjaga konflik ceritanya tetap di satu jalan dan gak lari ke konflik-konflik lain yang mungkin gak ada hubungannya sama sekali gitu. Apalagi dengan setiap episodenya yang ngasih sudut pandang dari karakter yang juga berbeda-beda, aku awalnya udah agak curiga. Jangan-jangan series ini akan punya konflik yang banyak banget, yang akan bikin kita ngerasa nggak terlalu peduli sama setiap karakternya. Ya ada benernya, yang nanti juga akan aku bahas lebih detail, tapi cara ini juga menurutku agak berhasil untuk ngasih lapisan-lapisan baru terhadap cerita yang udah pernah disampaikan sebelumnya. Jadi kita nggak cuma ngelihat satu masalah dari satu sudut pandang karakter secara spesifik, tapi kita juga jadi bisa tahu atau ngelihat apa yang dipikirkan dan apa yang dialami oleh karakter-karakter yang lain. Jadi berhasil tambah menarik, tapi di satu sisi yang lain, tentu dengan tahunya kita akan semua masalah dan pikiran setiap karakternya, kita juga jadi nggak akan mendukung satu karakter aja. Karena ya balik lagi, satu kejadian yang sama, kemudian terjadi efek kupu-kupu atau efek butterfly. Nah, tapi semua yang dilakukan oleh berbagai karakter ini punya alasannya masing-masing. Karakter A mau melakukan hal ini, kita paham. Karakter B ingin melakukan hal itu, juga kita tahu alasannya kenapa. Kemudian karakter C ingin ngebunuh karakter A, yang tentu di satu sisi kita akan kasihan sama karakter A, karena orang mau mati, masa kita nggak kasihan gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh karakter C juga emang beralasan. Jadi ya secara keseluruhan bingung gitu. Ini sebenarnya siapa karakter yang harusnya kita dukung. Tapi aku juga berasumsi kayaknya penulis ceritanya juga emang pingin kita ngerasa kayak gitu. Pingin kita bimbang masalah kompas moral, dan mungkin juga konsep bahwa semua yang dilakukan itu selalu ada konsekuensinya. Ya, konsep yang sering banget digunakan di cerita balas dendam lah. Tapi buat aku pribadi, itu bikin aku jadi nggak terlalu ngerasa deket sama karakter-karakternya. Dan ngomongin bingung, aku sebenarnya itu suka banget dengan episode 1 dan episode 2. Pengenalan masalahnya menarik sekali, kemudian karakterisasinya juga dalam, bahkan ada segi sinematografi itu bagus banget. Salah satu adegan favoritku adalah ketika karakter utamanya itu jalan, berangkat atau pulang dari kantor gitu. Tapi sebelumnya terjadi sesuatu yang mengingatkan dia lagi kalau dia itu jelek. Nah, ketika jalan, itu kayak ada billboard yang bisa dibilang secara nggak langsung menggambarkan sekali akan apa yang sebenarnya sangat karakter utamanya inginkan. Dan selalu seperti itu.
terjadi masalah, kemudian dia pulang, ada adegan billboard yang sama. Terus mungkin di hari yang lain, terjadi masalah lagi, dia pulang, kemudian muncul adegan yang sama lagi, yaitu tentang billboard lagi. Dan semua itu masih tetap menggambarkan apa yang dia rasakan. Jadi kita sebagai penonton pun akan memahami isi hati karakternya, cuman dari adegan aja. Nggak perlu kebanyakan ngomong, kitanya disuruh mikir, dan menurutku itu bagian yang brilian banget. Aku suka sekali sama film atau series yang bisa ngasih informasi atau menyampaikan emosi apapun, tanpa harus kebanyakan ngobrol. Dan bisa dibilang, secara keseluruhan, seriesnya punya cukup banyak momen atau adegan yang seperti itu. Jadi kalau dari segi sinematografinya, itu bagus banget. Nah, cuman balik lagi, yang bikin aku agak bingung adalah, kenapa seriesnya ini bagus sekali dalam menjaga konsistensi konflik utamanya, tapi kenapa untuk penyampaiannya itu sendiri, itu kayak nggak terlalu runut gitu. Kayak belum selesai cerita yang di sini, tapi di adegan selanjutnya udah pindah ke cerita di tempat yang lain. Dan mungkin ini juga masalah selera ya. Tapi aku pribadi agak terganggu dengan kebanyakan flashback. Karena di series ini flashbacknya banyak banget. Dan aku ngerasa itu jadi cukup mengganggu fokus kita terhadap apa yang sedang diceritakan di momen yang sekarang ini. Dan bahkan kayaknya ada beberapa bagian yang menurutku nggak perlu dijelaskan dengan flashback sama sekali. Karena dari beberapa adegan yang sebelumnya aja, itu juga udah ketahuan akan apa yang ingin disampaikan oleh seriesnya, tanpa harus melakukan penekanan lewat flashback, gitu. Dan mungkin juga sedikit keluhanku yang lain, banyak pertanyaan yang nggak terjawab, menurutku. Keputusan karakternya yang juga agak nggak masuk akal. Kayak satu contoh, kenapa memalingkan badan dari orang yang belum mati, yang ingin ngebunuh Anda, gitu. Kenapa Anda putar balik itu badan? Kan memperbesar kemungkinan Anda yang harusnya selamat malah jadi mati, gitu kan. Udah bener merhatiin orangnya, jadi kalau misalnya dia mau ngapa-ngapain langsung ketahuan, tapi ini malah balik badan. Ya, hal-hal seperti itulah. Kemudian seriesnya juga agak mudah ditebak sebenarnya arahnya mau kemana, dan ada beberapa episode yang pacingnya lamban banget, mungkin juga jadi sedikit boring. Tapi dari sekian banyak hal yang cukup mengganggu, menurutku yang paling jadi pertanyaan adalah endingnya itu sendiri. Di satu sisi, menurutku generik banget ya. Ending secara umum cerita tentang balas dendam itu gimana, kamu tahu sendiri lah. Belum lagi dengan penutupan yang kayaknya secara konklusi juga agak nggak jelas. Ini series sebenarnya arahnya mau kemana? Apa emosi yang harusnya kita rasakan? Atau mungkin apa pesan moral yang harusnya kita dapatkan juga menurutku masih ngambang. Jadi ya jujur aja ganggu banget lah, menurutku pribadi. Ya, jadi menurutku series ini tetap menarik. Apalagi aktingnya juga bagus semua, sinematografinya apalagi, berhasil sekali dalam menyampaikan emosi dan banyak hal tanpa harus kebanyakan ngomong, dan banyak juga gambar-gambar yang cantik. Terus karakterisasi serta konfliknya pun bisa dibilang masih menarik, terutama di episode 1-4, dan untuk sisanya, ya bisa dibilang ada masalah-masalah yang cukup mengganggu lah, kalau buatku pribadi. Ya jadi silakan tonton, kalau kamu tertarik, dan tentu kamu pasti punya pendapat sendiri juga. Jadi segitu aja. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan semoga bahagia selalu semuanya.